standar kan. Yang rata-rata banyak yang tidak masuk karena verifikasi kemarin itu kan ijazah kualifikasi, terutama penyuluh. Penyuluh kalau di Islam itu kalau misalnya dia sarjana tarbiyah, sarjana pendidikan, itu jelas tidak bisa, walaupun dia sudah mengabdi 5 tahun. Jadi kalau penyuluh itu ada satu institusi sarjana agama, non kependidikan, nonnya ini. Jadi tidak bisa dari tarbiyah, fakultas tarbiyah, sarjana pendidikan agama Islam tidak bisa, walaupun mengabdi sudah banyak tahun. Yang di Katolik tidak bisa dari kata kecil, tidak bisa. Yang Kristen tidak bisa dari pendidikan agama Kristen, tidak bisa. Dia harus murni dari Katolik, misalnya dari filsafat, dari sarjana agama mungkin ya. Kalau Islam dari syariah, usuluddin, adab, silakan. Yang begini ini harus punya pemahaman politik. Ada yang WA saya bilang, Bapak terima kasih Bapak, saya sudah lulus P3K. Saya kembali tanya dia, saya bilang, kamu kapan tes kan? Kamu kapan tes, kau sudah bisa lulus? Ini Bapak sudah pengumuman, saya itu administrasi. Tes sesungguhnya belum. Yang menentukan lulus tidaknya itu kamu, nanti sistem cetak. Itu juga belum menentukan, nanti ada wawancara lagi. Khusus Kementerian Agama ada wawancara moderasi beragama. Jadi jalannya masih panjang. Yang sarjana kualifikasinya tidak pas tadi itu mobil, Bapak biar kami coba saja, kok nanti terakhir. Lebih bagus kamu kecewa sekarang, itu sedikit kecewa, ketimbang dipaksakan sampai lulus, sampai proses, lalu BKN tidak menetapkan kamu punya NIK P3K, itu kecewanya terlalu dalam, sakitnya di sini. Belum sampai di hati itu. Kalau yang sekarang tidak lulus belum sampai di hati. Maka daripada satu ketika kamu kecewa berat karena semua tahapan kamu lalui, tetapi ini tidak bisa keluar hanya karena kualifikasi ijazah, mendingan kamu rasakan sedikit sakit daripada nanti pada saat akhir kalau sakitnya berlebihan, bisa stres, suruh makan yang tidak mau, minum yang tidak mau, hanya karena tunggu nih. Nanti P3K juga punya nih nomor itu pegawai untuk P3K, tapi sistemnya tentunya berbeda. Karena memang diatur Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu kan ASN terdiri atas PNS, P3K. PNS diatur dalam PP 11 2017 tentang manajemen PNS. P3K diatur dalam PP 49 2018 dalam manajemen P3K, yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa dikasih kesempatan sampai dengan 5 tahun ke depan untuk non-ASN dan berakhir setelah 5 tahun sejak diundangkan. Karena peraturan ini diundangkan tanggal 28 November 2018, maka non-ASN berakhirnya itu 28 November 2023. Maka edaran kita keluar 28 November 2023, non-ASN di instansi pemerintah itu tidak ada lagi. Sekarang menjadi pertanyaan, terus mereka ini mau dikemanakan? Jadi sediakan ruang untuk mengikuti seleksi P3K ini. Seleksi P3K ini. Tapi kemarin kan sedikit Pak, iya kita tunggu. Semoga ada keajaiban. Karena ini kan PP, peraturan pemerintah, bukan edaran dirjen yang bisa direvisi sesingkat mungkin. PP ini juga keluar karena memang ada undang-undang. Undang-undang itu keputusan politik. Undang-undang itu hasil kerjanya DPR. Itu keputusan politik. Dan setiap keputusan politik dilalui dengan politik keputusan. Setiap politik keputusan dilalui dengan KKN. Komunikasi, koordinasi, negosiasi. Itu keputusan politik undang-undang. Jadi kita berharap ke depan Menpan yang ada saat ini, mantan bupati di Jawa Timur 2 periode, semoga dia paham. Ada satu statementnya dia menyatakan bahwa menghabiskan seluruh tenaga honor di kabupaten kota itu sesungguhnya sesuatu yang tidak gampang. Mudah-mudahan statementnya tidak gampang ini ada celah ruang yang lain. Saya khawatirnya 2023 November teman-teman yang non-ASN ini diberhentikan. Sementara ada pekerjaan prinsip yang sekarang ini ditangani oleh adik-adik kita yang non-ASN. Wih, mau gimana kan? Mau kasih kepada orang-orang yang PNS,
Kami ini kan terlanjur diluluskan dengan pola tes dulu. Itu kan silang-silang tuh, silang begini. Baru periksanya itu dibakar dengan puntung rokok, kasih lubang, tempel. Kalau kunci jawabannya muncul berarti benar. Kalau tidak muncul berarti salah. Baru dihitung. Sekarang ini kan sistem chat. Semua orang se-Indonesia bisa lihat langsung berapa hasil. Jadi kalau yang tes hasil seleksi melalui chat itu adalah hal yang luar biasa. Ini angkatan mereka ya. Ardi, ini apa mereka ini ya memang. Dan memang yang lulus orang-orang pilihan. Kalau dulu kami itu pilihan orang-orang. Ya. Kan bisa saja ada kata meleceh, ada nota. Karena ini punya ini ada hubungan, maka begitu tes sudah ada orang dalamnya itu. Sekarang tidak ada istilah orang dalam lagi. Bahwa orang dalam, orang luar, semua itu. Ya. Tinggal otakmu saja yang harus menggunakan. Itu menyangkut P3K ya. Terus menyangkut tadi, jadi orang Kementerian Agama jangan juga terbawa polarisasi pemahaman dalam kaitan dengan Menteri Agama ini kasih naik biaya hajinya ini dari 39 juta naik menjadi 69, naik jadi 68. Bukan naik jadi 68. Kalau dihitung konsep Menteri Agama sodorkan tahun ini, dia hanya naik 500 lebih. Karena total ibadah penyelenggaraan haji dari 97 juta per orang jadi 98 juta per orang. Nah tahun lalu itu setiap jamaah dia hanya bayar 39, tapi dia tidak tahu bahwa disubsidi oleh negara itu 60 lebih juta. Yang sesungguhnya biaya per orang itu adalah 90 lebih, 97 tahun lalu. Sekarang menteri minta 98, selisih 58 lebih, 500 lebih. Saya kadang orang tidak terlalu paham ini, tapi bicaranya seolah-olah Menteri Agama itu apa gitu. Terus ini orang Kementerian Agama ini makan uang umatnya ini terlalu banyak. Saya bilang Kementerian Agama tidak urus uang haji. Uang haji itu sudah diatur dengan undang-undang dan PP, ada badan khusus yang mengatur tentang keuangan haji, BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, diatur sejak tahun 2014 dengan undang-undang haji. Jadi Kementerian Agama tidak urus lagi itu. Hanya karena Kementerian Agama yang mengurus tentang perjalanan ibadah haji, maka orang melihatnya di Kementerian Agama. Lalu umat yang tidak paham, dia tahun lalu bayarnya 39, sekarang Kementerian Agama sodorkan konsep, dibahas di DPR, dinaikkan jadi 69 supaya subsidinya cuma 30 juta lebih. Kalau tahun lalu kan 39 juta dari umat, 60 lebih dari negara. Melalui apa? BPKH itu, uang haji. Tapi kelihatan KPK mendukung usulan Menteri Agama supaya ada keseimbangan. Dana itu diambil dari dana nilai manfaat. Nah, dana haji ini kan ada 4 macam. Ada dana peletoran setiap umat, ada namanya dana abadi umat, ada juga namanya dana selisih efisiensi dari perjalanan, juga ada yang namanya dana nilai manfaat. Yang digunakan pemerintah itu baru satu item, nilai manfaat ini yang untuk disubsidi itu. Sedangkan dana abadi umat itu biasanya digunakan dalam kaitan investasi berupa surat syariah yang sekarang dikenal dengan SBSN, surat berharga syariah nasional, dan juga ada subsidi syariah murni.